Oke guys, balik lagi dengan saya Rahadiah dan kali ini kita review setelah kurang lebih setahunan, hampir persis setahun ya, dari Januari tahun lalu saya baru bayar pajak juga sih bulan ini ya. Terus kita review yang namanya HR-V SE tahun 2025 setelah pemakaian setahun seperti apa. Oke guys, apakah worth it atau menyesal setelah setahun penggunaan? Nah ini nggak diceritain sama salesnya ya. Nah, yang pertama dari segi tampilan dulu nih. Tampilannya masih ganteng banget, walaupun udah beberapa tahun ya dari awal kali dia mulai diperkenalkan. Jadi saya setelah pakai setahun pun masih ngerasa ini enak banget buat dipakai ya, masih ganteng gitu dari segi tampilan luar. Lihat dari depan, belakang, samping pun masih oke banget. Itu dari segi tampilan yang pertama. Karena kalau yang namanya kendaraan pasti kita ngeliat tampilan dulu nih. Yang kedua, itu dari segi handling dan mesin. Tarikannya oke banget sih guys. Jadi dulu saya pakai yang Yaris tahun 2016 ya, udah cukup lama sih ya. Tapi begitu pakai ini benar-benar nyaman banget, handlingnya enak, mesinnya juga top chair banget ya. Karena pakai keluar kota juga masih oke. Saya dari Denpasar ke Singaraja itu biasanya nyaman banget. Terutama ada yang namanya Adaptive Cruise Control. Nggak usah ngerem atau ngegas ya, dia otomatis bisa mengikuti jalur yang di depan. Jadi nyaman banget kalau perjalanan panjang ya. Yang berikutnya kalau kita ngelihat dari segi dalamnya itu ya, interiornya saya bilang masih cukup lumayan oke. Tampilannya juga sporty dan ada power startnya dan untuk audio. Nah ini salah satu pertimbangan saya kalau beli yang namanya kendaraan ya, audionya ini cukup mumpuni. Jadi ya sampai sekarang setahun nggak usah saya utak-atik ya, sudah cukup oke. Nggak bagus banget, nggak kayak kalian kalau dengerin di rumah seri Bose tertentu gitu, nggak ya. Tapi untuk mobil seperti ini cukup oke lah ya. Terus itu yang keempat. Terus yang kelima itu dari segi pemakaian sehari bensinnya seperti apa. Nah, fullnya itu kurang lebih di 317-an kilometer untuk jarak tempuhnya. Dan untuk penggunaannya kadang 8 kilometer sampai 9 kilometer per liter masih sedang lah ya. Nggak terlalu boros, nggak juga terlalu irit. Jadi itu 5 kelebihan yang menurut saya perlu dipertimbangkan, dan kita sekarang lanjut ke 5 kekurangannya. Nah, yang paling menurut saya kurang ya, yang pertama itu adalah dari segi fungsional atapnya guys. Jadi itu bisa dibuka, cuman hampir setahun ini benar-benar kita nggak pernah buka. Karena apa? Untuk bukanya itu ribet, jadi harus buka manual, terus pasang manual, jadi udahlah biarin aja. Oke, minus yang kedua itu adalah guys, soundnya memang suaranya oke ya, tapi head unitnya sendiri itu menurut saya banyak keterbatasannya ya, karena untuk kalian akses YouTube ataupun online itu kalian harus connect ke handphone dan itu pakai kabel. Bisa sih kita connect ke pakai Bluetooth, cuman untuk benar-benar dia menikmati fasilitasnya yang maksimal itu harus connect ke handphone, which is menurut saya kurang ya, kurang maksimal lah ya. Kalau misalkan saya itu baiknya kita ganti head unitnya aja, tapi soundnya sudah oke sih ya. Yang ketiga nih minusnya, saya itu nggak pernah yang namanya servis untuk ke bengkel. Kadang-kadang waktunya nggak cukup ya. Jadi kita panggil teknisi buat datang ke rumah. Tapi untuk di Honda, guys tolong dong buatin home service. Males banget ke bengkel. Jadi kalau misalkan mau servis itu harus ke bengkelnya. Oke, kekurangan yang berikutnya lagi itu adalah di bagian jok belakang itu nggak flat. Jadi kalau misalkan mau tidur itu agak susah ya. Bagian tengahnya ada kayak sedikit timbul. Jadi kalau misalkan kalian ada anak kecil yang kalian mau ajak jalan jauh dan tidur, itu nggak nyaman, terus terang saja. Dan baiknya bawa bantalan tersendiri ya. Jadinya buat lebih fungsional lagi bagian belakang. Jadi untuk tidur dan segala macamnya ya. Oke guys, untuk yang terakhir itu kekurangannya saya rasa dari segi harga ya. Jadi ya harganya itu kurang lebih kemarin 400-an. Jadi kalau misalkan kalian upgrade sedikit, cari yang 7 seater juga dapat yang mungkin lebih lega ya. Tapi itu opsional sih ya. Itu tergantung preferensi masing-masing. Nah guys, jadi setelah kita review plus minusnya, itu apakah menyesal atau worth it? Kalau menurut saya ya, kalau kalian memang pakai sehari-hari seperti saya dan ya cari kenyamanan dan ridingnya juga enak, itu worth it sih. Itu beli ini ya, jadi tampilannya juga enak, lebih confidence kalau bawa keluar. Nah nextnya nih guys, pinginnya kita cari yang namanya mobil listrik. Nah ini kan udah bensin nih,
mau cari mobil listrik yang mungkin 7-seaternya ya, atau enggak paling enggak 5-seater yang agak sedikit lega gitu. Kira-kira menurut kalian mana mobil listrik yang cocok untuk kita beli untuk saat ini ya guys? Komen di bawah ya. Thank you guys for watching and see you again in the next review in Hot Review with Mira Hadi Purnawan. Thank you guys.